Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 5, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 dan masih pembelajaran kita berlangsung secara online. Untuk materi kita hari ini, minggu lalu kalian sudah belajar tentang permainan bola kecil yaitu kasti. Untuk sekarang kalian belajar tentang permainan rondes. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam gerakan melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan rondes, serta kalian nanti juga harus bisa mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada gerakan melempar, menangkap, dan memukul bola permainan rondes. Untuk langkah kegiatannya sama seperti biasanya, nanti ketika kalian melakukan tugas gerak, jangan lupa untuk memakai seragam olahraga dan sepatu. Kemudian mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa, dan juga jangan lupa setiap mau melakukan tugas gerak kalian melakukan pemanasan, dan ketika sudah selesai kalian juga melakukan pendinginan. Untuk permainan ronde sendiri, itu adalah suatu permainan dengan menggunakan bola kecil, hampir mirip dengan permainan bola kasti, di mana permainan ini juga dilakukan secara bergu dari 12 pemain dan beberapa pemain cadangan. Ya, kalau dilihat sejarahnya, permainan rondes ini sudah dimainkan sejak zaman Tudor di Inggris. Ya, jadi sudah sangat lama, kurang lebih pada tahun 1744. Jadi permainan ini sudah lama berkembang di Eropa. Kemudian berangsur-angsur permainan ini ke Asia, juga ke Indonesia. Untuk perbedaan dari permainan kasti dan rondes, yang pertama adalah bentuk lapangan. Kalau kasti itu bentuk lapangannya persegi panjang dan memiliki satu tempat pemberhentian atau singgah. Sedangkan rondes itu bentuknya segi lima beraturan, ya, dan memiliki pemberhentian sebanyak 5. Jadi tiap pemberhentian itu ada 5 tempat. Kemudian yang kedua, posisi pitcher atau pelambung. Ya, dalam permainan kasti, pelambung dan pemukul berada pada satu garis menyamping terhadap lapangan. Sedangkan pada permainan rondes, posisi pelambungnya itu berada di dalam lapangan dan pemukulnya di sisi luarnya, jadi membelakangi. Untuk base atau tempat hinggap kasti, dalam permainan kasti boleh diisi oleh satu pemain, ya, selama keadaan memungkinkan. Sedangkan dalam permainan rondes hanya boleh diisi satu pemain. Di setiap base-nya kan base-nya ada 5, jadi hanya satu dan tidak boleh mendahului temannya. Kemudian mematikan lawan, yang pertama untuk kasti dengan cara dilempar ke tubuh pemain atau pemukulnya, caranya mematikan lawan ini. Kalau rondes, cara mematikannya ditik atau disentuhkan bola, dan yang kedua ada 2 cara, dibakar, yaitu mematikan lawan dengan cara memegang bola sebelum pemain sampai di base berikutnya. Kemudian untuk lapangan rondes, bentuknya segi 5, bisa kalian lihat di sini, ya. Ini bentuknya segi 5, ada pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini jadi letaknya tadi nggak sama. Kalau kasti, pemukulnya di sini, tapi pelambungnya di sini kalau rondes. Kalau kasti di sini. Ya, seperti itu. Ukurannya seperti ini. Bisa kalian lihat. Ya. Oh ya.
Kemudian untuk istilah dalam permainan rondes yang perlu kalian ketahui itu yang pertama yaitu ball. Ball itu adalah bola yang dilempar pelambung salah sasaran seperti tidak berada di atas tempat untuk memukul atau mengenai tubuh anggota si pemukul. Maksudnya ketika melambungkan bola lemparannya itu tidak sesuai ya dengan lemparan bola yang benar. Kemudian yang kedua adalah strike. Strike bola yang dilempar pelambung benar, yaitu bola yang dilemparkan meluncur di atas tempat memukul antara lutut dan bahu. Jadi ketika dalam permainan rondes itu kalau rondes itu bola itu kita tidak boleh minta seberapa lemparannya. Tapi kalau kasti boleh minta misalkan tingginya sekian. Tapi kalau rondes tidak boleh. Yang penting lemparan itu di antara lutut dan bahu pemukul itu sudah lemparannya dianggap benar, lemparan dari pelambungnya. Kemudian yang berikut out. Out itu adalah bola yang telah dipukul dan jatuhnya berada di luar batas pelari atau di batas lapangan. Kemudian base. Base itu tempat hinggap bagi seorang pemukul atau pelari. Berikutnya pitcher. Pitcher itu pelambung dari regu penjaga. Catcher, penangkap bola yang berada di belakang regu penjaga. Home base, tempat untuk memukul bola. Kemudian mentik itu mematikan lawan dengan cara menyentuhkan bola. Jadi kalau dalam rondes itu seperti tadi perbedaannya ada dua, yaitu cara mematikannya. Kemudian membakar, yaitu mematikan lawan dengan cara memegang bola sebelum pemain sampai di base berikutnya. Yang berikutnya home run. Home run itu pemukul dengan pukulannya sendiri dapat kembali ke ruang bebas secara langsung. Ini hampir sama dengan kasti. Ketika kamu bisa mukul, kemudian kamu bisa langsung kembali ke tempat ruang bebas tanpa diselingi pukulan temannya, itu namanya home run. Jadi langsung. Kemudian yang berikut inning. Inning itu satu kali menjadi regu pemukul dan satu kali menjadi regu penjaga. Nah, lama permainan rondes biasanya ditentukan oleh inning. Jadi kalau rondes itu penentuannya bukan waktu tapi inning, berapa inning, misalkan 5 inning, misalkan 6 inning, seperti itu. Nah, berikutnya gerak dasar permainan rondes. Sebetulnya permainan rondes ini tidak jauh beda dengan permainan kasti, hampir sama. Tekniknya, gerak dasarnya hampir sama. Yang pertama adalah melempar bola. Melempar bola itu gerak manipulatif. Kenapa kok disebut manipulatif? Manipulatif itu karena melempar bola itu menggunakan alat. Nah, itu kan disebut manipulatif. Bisa disebut gerak non-lokomotor ketika tidak menggunakan alat dan di tempat. Nah, seperti itu. Kemudian melempar bola ada melempar bola atas dan menarik lengan. Ini biasanya melempar bola melambung. Berikutnya melempar bola bawah dengan urutan lengan. Ini melempar bola ke bawah, hampir sama dengan kasti. Kemudian menangkap bola. Nah, secara umum menangkap bola itu ada 3. Nah, itu merupakan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif. Ya, menangkap bola. Ini kombinasi menjulurkan lengan dan menangkap bola atas. Nah, ini seperti ini gambarnya untuk menangkap bola melambung. Kemudian kombinasi berjongkok dan menangkap bola menyusur. Nah, ini seperti menangkap bola yang bergulir di tanah. Kemudian memukul bola. Dalam permainan rondes juga perlu keterampilan memukul bola. Memukul bola pun sebetulnya sama dengan permainan kasti, ada 3 macam ya. Memukul bola mendatar, memukul bola melambung, memukul bola menyusur tanah. Jadi ada 3 macam sama. Kemudian kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan rondes. Nah, itu bisa dilihat ketika nanti kalian melakukan permainan rondes. Nah, jadi kalau kita bermain rondes, otomatis kombinasi gerak tersebut bisa dilaksanakan. Ada yang menjadi pemukul, ada yang menjadi pelempar bola atau pitcher, ada yang menangkap. Nah,
seperti ini. Nah, ini contoh tugas gerak dalam permainan rondes. Kalian bisa lihat. Seperti itu tadi ya, hampir sama dengan permainan kasti. Jadi yang pertama tadi kamu nanti belajar di rumah melempar bola ke pemukul ya, dalam permainan rondes. Lemparnya seperti itu. Kemudian yang kedua memukul bola rondes, hampir sama dengan kasti. Nah, nanti untuk tugas di rumah, nanti yang pertama nanti kamu seperti biasa mengerjakan soal evaluasi permainan rondes. Yang berikutnya dengan bimbingan orang tua atau saudara, nanti kamu melakukan gerakan melempar bola ke pemukul dan memukul bola dalam permainan rondes seperti yang ada di video tadi. Ya, jangan lupa nanti setelah selesai videonya kamu kirimkan ke Google Form yang sudah Bapak upload di Google Classroom kalian masing-masing. Itu saja anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.